Yo, buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar di pinjaman online ya. Ini ada yang menyampaikan sama saya di sini karena dia sedang panik juga mungkin, dan dia bertanya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan 10. Ada 10 pinjol legal yang dia pertanyakan apakah ini pinjol legal atau ilegal, dan habis itu ada juga tadi yang mana di sini ada penyalahgunaan data dan dia malah tertipu oleh pinjaman online dari aplikasi. Katanya sih di sini ada Shopee juga, dan ini banyak juga. Oke, kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Mungkin yang lebih awal dulu saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Yang ini dia bertanya, "Assalamualaikum Bang, ini termasuk pinjol legal apa ilegal Bang?" Coba teman-teman sebelah sini. Mungkin teman-teman semuanya juga bingung ini apakah pinjol legal atau ilegal sih sebenarnya. Ini Anda simain baik-baik ya. Ini yang dia pertanyakan itu yang paling pertama Aku Laku, yang kedua EasyCash, yang ketiga Ada Kami, yang keempat Pinjamin, yang kelima S-Pinjam, yang keenam SpyLetter, yang ketujuh Kredit Pintar, ke-8 Kredivo, ke-9 Samir, ke-10 360 Kredit. Ini adalah pinjol legal semua. Pinjol legal, pinjol resmi, pinjol yang terdaftar dan terverifikasi. Ada beberapa pinjol mungkin tidak akan Anda temukan di dalam 97 pinjol legal. Salah satunya Aku Laku, Kredivo. Habis itu untuk si Shopee mungkin Anda tidak akan menemukan di dalam 97 pinjol legal karena mereka terpisah dari hal itu. Tapi produk mereka yang lain, pemecahan yang lain seperti Asetku, seperti dana cicil, itu pasti ada. Ya, begitu juga dengan Kredivo, ada Kredivest gitu loh. Ya, dan banyak lagi. Jadi buat teman-teman semuanya jangan sampai tertipu, nanti dibilang pula semi legal, entah apa yang dibilang, jangan sampai tertipu ya. Ini adalah pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau hari ini Anda mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar tapi karena fakta hidup ya, jangan ditambah lagi. Ini 10 aplikasi aja sudah cukup berat loh ya, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Oke, buat teman-teman semuanya, ini kita lanjutkan untuk yang saya sampaikan tadi, yang mana ada seperti penipuan. Saya angkat hal ini, semoga saja kedepannya tidak ada juga yang menjadi korban yang seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang, saya Ibu dari Cilegon, Banten. Saya mau menceritakan kejadian penipuan data pinjol yang saya alami. Oke. Tanggal 17 Februari 2025 kemarin, saya ditelepon lewat WA mengatasnamakan CS Shopee Official. Dia bilang saya melakukan pelanggaran yang ada pada ulasan unboxing paketan. Singkat cerita, penipu itu memberitahu SOP dari PT Internasional Indonesia, isinya pelanggaran sanksi dan denda yang akan diterima. Oke. Penipu itu menyuruh saya untuk membaca SOP dengan keras dan jelas. Setelah membaca SOP, pikiran saya langsung blank dan panik. Oke, kenapa ya? Langsung blank dan panik. Dalam kondisi saya yang seperti itu, penipu itu menggiring dan mengarahkan untuk membuka aplikasi pinjol yang ada pada SOP PT Shopee Indonesia itu. Karena saya tidak paham dan tidak mengerti tentang aplikasi pinjol, saya mengikuti arahan penipu itu. Hampir 3 jam telepon, saya baru tersadar ada ansuran masuk atas data diri saya dari tiap aplikasi. Kredivo, Ada Kami, S-Pinjam, EasyCash, dan Seibank. Sudah ada ancaman DC, mohon pencerahannya Bang. Terima kasih. Bukti-bukti penipuan dan kronologi lanjutannya nanti saya kirimkan. Kok bisa? Dalam kondisi saya seperti ini, penipu itu menggiring dan mengarahkan saya membuka
aplikasi pinjol yang ada pada SOP PT Shopee Indonesia itu. Karena saya tidak paham dan tidak mengerti tentang aplikasi pinjol, saya mengikuti arahan penipu itu. Hampir 3 jam nelpon, oke, hampir 3 jam nelpon. Saya baru tersadar ada ansuran masuk. Oke, baru sadar ada ansuran masuk atas data diri saya dari tiap aplikasi. Kredivo, ada kami, S-Pinjam, SICash, dan Saybank. Sudah ada ancaman DC. Kok ada ancaman DC? Kan baru pengajuan hari itu. Ya oke lah, Anda ditipu karena Anda digiring karena ketidaksadaran tadi, diiringkanlah, diarahkan untuk meminjam di aplikasi A, B, C, dan D. Ya oke, dananya cair, menelpon hampir 3 jam. Ya otomatis kan tunggu jatuh tempo dulu, baru dapat ancaman. Kok langsung dapat ancaman di sini? Sudah ada ancaman DC, mohon pencerahannya Bang. Bukti-bukti penipuan dari kronologi lanjutannya nanti saya kirimkan Bang. Oke, walaupun saya tidak mengerti kronologisnya ya, mungkin saya cukup prihatin juga karena Anda menyampaikan Anda sebagai korban dari penipuan itu. Cuman saya arahkan alangkah baiknya mungkin bisa ke kantor polisi aja, karena kronologisnya pun juga saya membingungkan gitu loh. Dia masih telepon tadi, telepon selama 3 jam. Habis itu dia sadar bahwa ada tagihan masuk. Oke lah, ya kan, bahwa ada tagihan atas nama dia, oke. Tapi kalau langsung mendapatkan ancaman dari DC, ini nggak nyambung. Meminjam di hari yang sama, cair di hari yang sama, tapi langsung dapat ancaman, nggak nyambung sama sekali. Ya, tapi coba aja lah, mungkin dia yang nuliskan, yang mengetikkan kurang. Mungkin buat kedepannya teman-teman semuanya mungkin bisa belajar lebih teliti lagi. Jangan kita terlalu percaya dengan katanya, baik melalui telepon, bahwa kita seperti yang disampaikan ini, dia menceritakan ada pelanggaran dalam unboxing, kita memvideo segala macam. Itu nggak usah terlalu dihiraukan gitu loh. Kita unboxing itu, kita divideokan ketika kita membuka suatu pembelanjaan itu tujuannya untuk mengklaim asuransi aja. Kalau misalnya barangnya pecah, barangnya cacat dan segala macam, itu tujuannya gitu loh. Jadi nggak ada cerita pelanggaran-pelanggaran segala macam. Jadi ini penting juga buat teman-teman semuanya. Dan habis itu, apabila kita berkomunikasi dengan orang-orang, jadi kita seakan terasa terhipnotis dan segala macam, ya diusahakan kode OTP itulah gitu loh, kode OTP. Tapi kalau serasa dihipnotis, nggak mungkin saya rasa gitu. Mungkin dia cuman ketakutan aja karena disampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada ya. Jadi saya sarankan buat ibu ini mungkin lebih baik ke pihak kepolisian aja. Walaupun semua pinjol yang telah dipinjam seperti Kredivo, ada kami, S-Pinjam, SICash, dan Saybank, ini mereka tidak akan mau tahu. Mereka tidak akan mau tahu. Oke, secara data itu adalah data Anda, secara fakta itu bukan Anda yang menggunakan uangnya, tapi mereka butuhkan adalah datanya aja. Cuman datanya aja, tapi di sini juga cukup membingungkan juga ya, verifikasi wajah segala macam. Ya, mungkin karena keteledoran tadi lah. Makanya hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Sama ibaratnya yang di depan tadi, masih banyak juga orang-orang yang memanfaatkan kepanikan Anda di luar sana gitu loh. Ini sangat berbahaya banget gitu ya. Cuman yang sangat saya sayangkan di sini, kalau memang ibu ini cuman mengajukan pembelanjaannya itu hanya melalui Shopee, dia mendapatkan barang-barang dan segala macam, berarti data kita juga bocor. Ini juga PR besar juga bagi pemerintah kita gitu loh. Pembelanjaan secara online ini, data-data calon si konsumen ini itu tersimpannya di mana gitu loh. Jadi tentang perlindungan data pribadi itu sebenarnya seperti apa gitu loh perjalanannya. Kenapa masih banyak orang-orang yang kecolongan, yang mana mereka malah menjadi korban dalam penipuan. Nah, ini ada lagi, halo selamat siang, solusi mengenai pinjol. Tolong bantu saya untuk menangani pinjol tersebut. Saya pernah membuka pinjol yang namanya ada modal dan saya selalu diteror. Dan saya bingung, saya sudah tidak ada biaya lagi, saya bingung harus apa. Saya sering lihat konten Bapak di YouTube. Oke. Kalau misalnya selalu diteror itu kan cuma melewati telepon. Ya, kalau misalnya Anda tidak terima dengan hal itu, tinggal diputus aja ya komunikasinya. Jadi jangan sampai gara-gara kita diteror, kita ditelepon, di WhatsApp dan segala macam, akhirnya terjadi gali lubang tutup lubang ya. Jadi kalau teman-teman semuanya yang sudah bosan diteror, tidak mau lagi diteror, putus saja komunikasinya, insya Allah akan baik-baik saja.
Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Buat tadi yang bertanya tentang pinjol legal dan ilegalnya sudah diterangkan. Habis itu yang barusan kena penipuan juga mungkin alangkah baiknya ke kantor polisi aja. Biar kronologisnya lebih tepat, nanti simpan bukti tanda laporannya dan itu bisa dilaporkan ke aplikasi masing-masing. Mudah-mudahan aplikasi juga memahami hal yang terjadi hari ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.